Hadir, Bu. Munawarah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan nyanyi bareng nih, menyanyikan lagu nasional. Coba berdiri semuanya, Nak. Kita hari ini akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi aja bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, udah pada semangat kan untuk belajar? Nah, jadi Ibu ada pertanyaan nih. Nah, masih ingatkah kamu tentang materi minggu lalu? Ada masih ingat nggak kita belajar apa minggu lalu? Pernapasan. Iya, betul. Nah, apa saja organ-organ dari pusat pernapasan? Hidung, sistem pencernaan, yaitu mengapa sih kita perlu makan dan minum. Nah, adapun tujuan kita pada hari ini yaitu yang pertama, coba dibaca munawarah nomor 1. Peserta didik mampu menjelaskan mengapa manusia perlu makan dan minum, Bu. Ya, jadi nanti setelah kalian belajar materi ini, kalian akan mengetahui mengapa sih penting kita untuk kita makan dan minum itu, apa manfaat bagi tubuh kita. Nomor 2, coba Rosa. Coba dibaca nomor 2. Peserta didik mampu mengenali jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Nah, nanti kalian akan mengetahui apa saja jenis nutrisi itu, ada banyak nutrisinya, bukan cuma satu. Coba nomor 3, Misbah. Peserta didik mampu menjelaskan proses kerja organ pencernaan dalam mengolah makanan. Ya, nanti di sini kalian juga akan belajar bagaimana sih sistem pencernaan kita ketika kita memasukkan makanan dari mulut sampai ke anus. Nah, adapun alur pembelajaran kita pada hari ini nanti akan Ibu jelaskan materinya melalui PPT, kemudian nanti kita akan menggunakan media pembelajaran ini, kemudian nanti akan Ibu berikan kalian RPD dan kalian mengerjakannya sehingga kalian mempresentasikannya di depan, dan kemudian nanti akan Ibu berikan soal evaluasi untuk mengetes mana pemahaman kalian mengenai materi ini. Nah, udah semangat kan untuk belajar? Semangat, Ibu. Nah, jadi coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Apa perbedaannya? Itu Kira-kira kenapa ya mereka yang gambar 1 ini dia sakit perut, kalau yang 2 ini dia sehat? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, karena makanan. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa perlunya kita makan dan minum. Nah, kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, cairan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan tubuh kita. Nah, kita juga harus memasukkan makanan yang menunya bergizi, bukan yang tidak sehat. Harus yang bergizi dan seimbang, itu seperti buah-buahan, lauk pauk, sayuran, dan juga karbohidrat. Nah, kenapa kita perlu makanan itu? Untuk apa? Untuk supaya tubuh kita Sehat. Nah, adapun jenis-jenis dari nutrisi dalam makanan, yang pertama ada protein. Nah, protein itu seperti telur, ikan, daging, serta berbagai jenis kacang-kacangan. Yang dimana protein ini berfungsi untuk memperbaiki pertumbuhan dan memperbaiki tubuh kita. Yang kedua ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini seperti nasi,
nggak jadi. Kemudian ada jenisnya vitamin. Ya, vitamin ini seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, berfungsi untuk membantu tubuh kita melawan semua jenis penyakit dan dapat menjaga kesehatan organ tubuh kita. Kemudian yang kelima ada serat. Nah, serat ini seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan yang dapat menjaga kesehatan usus kita dan juga dapat mempermudah proses pembuangan air besar. Yang terakhir ada air. Nah, air ini seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan air minum. Pada buah dan sayur kan ada juga ada airnya juga. Nah, yang air ini dapat membantu kita menyerap makanan dan juga pembentukan air liur kita. Jadi ada berapa tadi jenis nutrisinya? Ada? Apa saja? Ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air. Ya, ada 6 ya. Nah, jadi ini dia contoh menu makanan yang bergizi. Ada protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Saat kita makan itu semuanya harus terkandung, jangan cuma karbohidrat semua. Harus ada proteinnya juga, ada karbohidratnya juga, ada vitaminnya juga ya. Ada Itu yang Gemini. dimaksud dengan makanan Ada yang Gemini ya. Nah, kira-kira nih Logo. kira-kira setelah kita makan itu dibawa Logo kemana ya Gemini. makanan yang telah kita makan? Setelah kita makan dibawa kemana makanan kita? Usus. Ke usus ya? Coba ya, karena kita belajar hari ini tentang sistem pencernaan, kita akan belajar bagaimana sih makanan yang kita dicerna di dalam tubuh kita ya. Kita masuk ke sistem. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, maka perut kita akan terasa sakit, akan pusing, lemas. Iya nggak? Betul kan? Ya. Nah, jadi tubuh kita ini membutuhkan makanan dan minuman untuk membuat tubuh kita sehat dan berenergi. Yang dimana untuk mengubah makanan ini menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman yang melalui namanya sistem pencernaan. Nah, apa sih itu sistem pencernaan? Ada yang tahu sebenarnya apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu Tempat ya? keluar Jadi tai. sistem pencernaan itu adalah suatu rangkaian organ yang ada di dalam tubuh kita yang saling bekerja sama untuk mencerna makanan yang telah kita makan, yang dapat mengubahnya menjadi energi, menjadi sebuah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, proses pencernaan ini dia dimulai dari proses saatnya masuk makanan ke mulut sampai ke anus. Nah, ini dia organ pencernaan manusia. Ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, di mulut ini yang pertama yaitu organ yang pertama kali makanan masuk ke dalam mulut kita. Tempat makanan pertama kali masuk. Kerongkongan yaitu organ yang kedua yang dapat membawa makanan ke lambung. Kemudian hati ini dia organ yang dapat membantu organ pencernaan kita, membantu sistem pencernaan kita, yaitu untuk menghasilkan empedu untuk menghancurkan beberapa lemak. Nah, di lambung ini tempatnya menghancurkan makanan, usus halus tempat menyerapnya nutrisi makanan, dan di usus besar tempat menyerapnya air sehingga membentuk fases. Dan yang di rektum dan anus, kalau di rektum tempat penyimpanan fasesnya, dan yang anusnya tempat dikeluarkan fesesnya. Nah, kita belajar satu-satu organnya ya, yang lebih barat. Nah, ini contohnya, misalkan mulut kita tempat pertama kali masuknya makanan. Nah, masuk dia makanan kan, nah, masuk di sini kan ada gigi, ada lidah. Di lidah gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan.
dibantu oleh air liur kita. Ada juga lidah. Lidah ini membantu untuk menyalurkan makanan kita ke tenggorokan. Ya kan? Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan. Nah, dari mulut masuk dia dibawa ke kerongkongan. Nah, di bagian kerongkongan ini berfungsi untuk apa? Yaitu menyalurkan makanan dari mulut Ke lambung. Nah, dari mulut dibawa oleh kerongkongan menuju ke lambung. Yang dimana di kerongkongan ini ada namanya gerakan otot peristaltik. Coba kalian telan. Goyang itu kan? Itu namanya otot peristaltik. Bergelombang dia. Nah, dibantu oleh otot itu pada kerongkongan menuju ke lambung kita. Kemudian ada yang namanya lambung. Nah, di lambung ini dia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang telah kita makan. Dihancurkan. Yang mana di lambung kita ini memiliki namanya enzim dan juga asam lambung. Nah, enzim ini berfungsi untuk menghancurkan karbohidrat, protein, lemak yang telah kita makan. Contohnya seperti telur. Telur termasuk ke dalam apa tadi? Protein. Nah, dihancurkan di lambung oleh enzim. Kemudian dibantu oleh asam lambung untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada protein ini. Dibasmi oleh asam lambungnya. Dan di lambung ini setelah dicerna makanannya dia akan membentuk bubur. Makanan kita akan berbentuk seperti bubur. Kemudian dari lambung dibawa ke usus halus. Usus halus. Di dalam usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Ada usus namanya 12 jari, jejunum, dan juga ileum. Ada 3 nama dalam isi usus halus ini. Nah, yang pertama dia kan ke jejunum dulu. Di bagian usus halus ini, semua nutrisi yang telah kita makan tadi yang ada dalam makanan kita itu diproses di usus halus. Nutrisi mau itu protein, karbohidrat, lemak diproses semuanya di usus halus. Dicerna, diserap oleh dia, diserap untuk disalurkan menjadi energi ke dalam tubuh kita itu di usus halus. Setelah dari usus halus dibawalah ke anus. Ya, ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadilah proses yang namanya menjadi bentuk fases, yaitu kotoran. Kotoran, Bu. Bu jatuh, Bu. Nah, pada usus besar ini semua yang tidak diserap oleh usus halus seperti air, vitamin itu diserap kembali oleh usus besar. Diserap kembali oleh usus besar sehingga makanan kita itu otomatis akan keras, ya kan? Akan keras sehingga berbentuklah menjadi feses. Nah, dibawalah oleh feses ini disalurkan ke namanya rektum. Pertama ke rektum dulu. Nah, disimpan dia di rektum. Disimpan di rektum. Disimpan di rektum. Rektum ini dia berfungsi untuk tempat penyimpanan kotoran sementara sebelum dibawa ke anus. Oh. Tahan-tahan berak, Bu. Jadi setelah dari rektum baru dikeluarkan Video. anus. Jadi anus itu berfungsi untuk tempat keluarnya Tak. tai. Kotoran. Jadi paham? Paham kali, Bu. Setelah yang Ibu jelaskan tadi, sekarang akan Ibu spin nama kalian satu-satu. Akan Ibu suruh maju ke depan untuk menjelaskan apa yang Ibu telah jelaskan tadi. Oke? Nggak mau, Ibu. Nah, ini dia proses pencernaan yang pertama. Makanan masuk. Ingat makanya apa yang dijelaskan. Pertama, makanan masuk nih ke mulut, dicerna, dikunyah, baru disalurkan Oh, di ke kerongkongan. Membawa makanan menuju lambung. Di lambung dicerna makanan kita sehingga menjadi Bubur. Setelah dari lambung dibawa ke Usus halus. Usus halus diserap nutrisi yang telah kita makan itu sehingga menjadi energi. Energi. Dari usus halus dibawa
Tacut. Tacut. Siap-siap ya. Kira-kira siapa ya? Dwi maju. Si Dwi. Oke, Dwi mau pilih yang mana nih? Telur, ini atau ini? Oke, tanya ibu tanya dulu. Sayuran ini termasuk ke dalam jenis nutrisi apa? Iya, betul. Oke. Pertama, coba dikasih ke kawan. Pertama, makanan dibawa kemana? Dari mana? Jadi teman-teman, pertama kan kita makan sayur. Setelah kita makan sayur kan masuk ke dalam mulut. Kemudian dari mulut itu menuju ke rongkongan. Nah, itu di mulut ini apa yang Di mulut ini kita punya ada gigi, kita punya Misbah, sama air minum. bisa diam nggak? Dan juga kontrol lidah, mendorong makanan ke rongkongan. Iya, betul. Oke, lanjut. Jadi dari rongkongan itu dia akan menyambungkan ke lambung. Di rongkongan ini fungsinya apa? Rongkongan ini untuk Indonesia. Indonesia. membawa Habis memo. rongkongan ke lambung. Memo dia habis. Kemudian Memo, setelah memo. sampai di lambung, makanan ini akan Tapi masih ada. masuk ke lambung, dengan Pakai apa itu, bantuan Mas? enzim dan juga asam lambung. Sini. Akan spin lagi, itu lanjut ke tahap berikutnya. Siap-siap ya. Makasih ya, Dewi. Baik. Kira siapa lagi ya? Dari tahap lambung ke anus. Jelaskan ke teman-temannya. Terus dari lambung menuju ke usus halus. Ya. Karena makanan ini akan dihancurkan dan menghasilkan nutrisi menyerap nutrisi dari makanan yang telah kita makan menjadi energi. Iya, betul. Kemudian dari usus halus menuju ke usus besar. Nantilah makanannya. Kemudian setelah dari usus halus ke usus besar berubah menjadi feses. Kemudian Di fase itu, fase tadi bagian besar ini apa yang terjadi? makanan air dari makanan tersebut diserap sehingga menjadi setelah air itu diserap akan keras berubah menjadi feses. Kemudian dari usus besar menuju ke rektum. Apa yang terjadi? Rektum ini adalah tempat penyimpanan sementara dari feses sebelum dikeluarkannya dari anus. Iya, benar. Mulai dari Ya, terima kasih saya. Oke, sampai di sini paham kan? Oke, Ibu akan berikan kalian LKPD. Ibu akan berikan kalian LKPD. Ada 3 LKPD-nya nih. Yang pertama, kalian cocokkan kalau protein itu termasuk kemana, apa fungsi protein tadi, kan ada yang dijelaskan. Itu kalian tarik nanti garisnya. Yang kedua, ini fungsi dari sistem pencernaan. Kalian tulis nanti nama organnya apa, bisa seperti mulut, fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, sampai ke anus. Yang ketiga ada ini dia, tulislah 7 organ pencernaan. Nanti dibaca soalnya, ditulis ya di sini. Oke, paham? Akan Ibu bagikan 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan
Oke? Kalau berapa kali ditanya ya? Kelompok 1 ada kendala nggak? Apa yang susah? Masih ingat kan yang Bu ajarkan tadi? Kelompok 2? Bagaimana kabarnya? Bu, oke. Ya Bu, ini Bu kan? Afif udah isi, Bu. Udah isi. Bagus sekali. Masya Allah. Pintar-pintar kalian ya? Iya, kan semua pintar banget. Masya Allah. Udah ada pada siap belum? Udah kelompok 2, kelompok 1. Satu lagi ya. Bawah ini. Udah, coba maju dulu kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Iya, kelompok 2 maju kelompok 2. Coba dipaparkan apa yang telah kalian kerjakan. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu memahami nutrisi makanan dan hubungkan nutrisi dengan fungsinya. Jadi yang pertama itu ada protein. Jadi fungsi protein itu yaitu membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan serta membentuk enzim. Yang kedua itu karbohidrat. Jadi fungsi dari karbohidrat ini itu sebagai sumber energi utama bagi tubuh untuk aktivitas harian dan fungsi otak. Yang ketiga itu ada vitamin C. Fungsi vitamin C yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu pembentukan kolagen. Fungsi yang keempat itu ada kalsium. Jadi fungsi dari kalsium itu untuk memperkuat tulang dan gigi. Serta berperan dalam fungsi otot. Yang terakhir itu ada zat besi. Jadi fungsi dari zat besi ini yaitu untuk membantu produksi hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Iya, betul sekali. Siapa kelompok lagi udah siap? Kelompok 3 udah siap? Maju kelompok 3. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu tuliskan 7 organ pencernaan pada manusia yang kamu ketahui. Yang pertama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian tuliskan nama organ pencernaan pada gambar di samping beserta fungsinya. Nah, ini adalah gambar lambung di mana pada lambung itu tempat makanan dihancurkan oleh enzim dan asam lambung. Pertanyaan ketiga, tuliskan 5 jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam makanan dan minuman. Yang pertama itu ada protein, karbohidrat, lemak, serat, dan air. Kemudian yang keempat, tuliskan satu contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang. Contohnya itu ada nasi, ikan, susu, sayur, air, dan buah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, tuliskan 3 cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama itu, makanlah tepat pada waktunya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang ada seratnya. Kemudian minum air secukupnya. Dan itu aja, Bu. Terima kasih Sally. Betul ya apa yang dijawab oleh Sally? Kita kelompok Sally dulu. Kelompok 1 maju. Baik, di
Soalnya tuliskan nama organ pencernaan pada manusia berdasarkan gambar bawah ini. Nah, pada gambar pertama itu nama organnya mulut, fungsinya untuk mengunyah makanan. Pada gambar kedua ada nama organnya kerongkongan, fungsinya untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga nama organnya lambung, fungsinya untuk mencerna makanan sehingga menjadi bubur. Yang keempat ada nama organnya usus halus, fungsinya untuk mengurangi darah emisi. Yang kelima ada usus besar, fungsinya untuk menyerap air. Dan yang keenam ada anus dan rektum, fungsinya untuk menyimpan feses sementara sebelum dibuangkan lewat anus. Terima kasih ya, kelompok 2. Teman dulu. Nah, oke, karena kalian sudah menjawab RKPD-nya tadi, coba kalian perhatikan kembali gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan kembali gambarnya. Kira-kira yang ibu tanyakan tadi, kenapa sih si A di sana si B ini berbeda ininya, ekspresinya? Itu ada yang ibu tanyakan nih. Kira-kira si A ini kenapa bisa sakit perut, si B ini sedangkan bisa puas. Setelah kita belajar hari ini, kalian udah tahu nggak apa jawabannya? Tahu. Coba dijawab satu orang. Nafira coba. Kenapa bisa berbeda antara gambar 1 dan gambar 2? Karena yang gambar 1 tuh dia makannya itu yang tidak teratur gitu loh Bu. Dia makan yang salah itu, kalau yang dia susah mencernanya, lambung dia tuh susah mencernanya. Habis itu yang kedua tuh gambar dia tuh makan makanan yang sehat. Dia makannya juga apa tuh betul, kayak ada karbohidrat, nutrisi, ada serat, ada kacang-kacangan. Jadi lambung dia tuh dengan mudah memproses makanan itu. Betul. Tepuk tangan buat Nafira. Ya, bagus sekali ya. Jadi, adapun yang kita belajar hari ini yaitu tentang sistem pencernaan. Ini sangat penting untuk mengolah makanan kita menjadi energi, zat gizi bagi tubuh agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan, maka tubuh kita ini akan sehat. Kalau kita misalnya sering kali makan sebelah, maka perut kita akan sakit. Ibu makan sebelah. Makan makanan yang seimbang, yang bergizi. Alah. Ya. Alah, alah. Nah, jadi sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian, kita akan jawab ya soal evaluasinya, mengetes pengetahuan kalian sampai mana. Baik Bu. Nah, yang pertama, coba dibaca soal pertama. Manusia perlu makan hanya untuk mendapatkan energi. Coba kita lihat betul atau enggak ya? Betul. Iya. Soal nomor 2. Zat dan makanan yang dibutuhkan itu disebut A. Vitamin, B. Nutrisi, C. Air, D. Oksigen. Zat makanan apa? Nutrisi. Coba tanya. Iya. Oke, nomor 3. Organ pertama dalam sistem pencernaan adalah mulut. Ya betul, mulut ya. Pintar kalian ya. Nomor 4. Di lambung makanan akan apa? Tadi Diadu dicerna. diadu dan dicerna. Yang terakhir nih. Usus halus berfungsi untuk Menyimpan makanan. Menyerap. Ya, menyerap dari makanan. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Seru. Alhamdulillah ya. Nah, jadi karena kalian telah belajar hari ini
dengan penuh semangat, dengan menyimak apa yang Ibu ajarkan. Cuma kita beri apresiasi untuk diri kita. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan berikan tugas nih PR di rumah. Nah, nanti kalian ketika makan di rumah, apapun yang kalian makan itu dicatat. Kira-kira nutrisi yang makanan kalian itu apa? Misal nasi berarti termasuk Karbohidrat. Kalau misalnya Novira makannya nasi sama telur aja, itu berarti karbohidrat dan protein. Dicatat ya pokoknya ya, minggu depan di buku. Nah, jadi mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Kalau ada kesalahan apa yang ada di Ibu itu jangan ambil yang baik-baiknya aja. Semoga materi yang kita belajar pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Jadi sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa, membaca doa kafaratul majelis tadi. Berdoa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu tutup ya, Ibu akhiri.